Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini menjelaskan tentang pemerintahan Bani Umayyah I di Damaskus oleh kelompok 9 yang beranggotakan Karismatus Sholihah dan Sabita Sukma Ilafi. Sejarah berdirinya dinasti Bani Umayyah. Sejarah berdirinya Daulah Umayyah berasal dari nama Umayyah ibnu Abdi Syams ibnu Abdi Manaf, yaitu salah seorang dari pemimpin kabilah Quraisy pada zaman jahiliyah. Bani Umayyah baru masuk agama Islam setelah mereka tidak menemukan jalan lain selain memasukinya, yaitu ketika Nabi Muhammad beserta beribu-ribu pengikutnya yang benar-benar percaya terhadap kerasulan dan kepemimpinan yang menyerbu masuk ke dalam kota Mekah. Memasuki tahun ke-40 Hijriah atau 660 Masehi, banyak sekali pertikaian politik di kalangan umat Islam. Puncaknya adalah ketika terbunuhnya Khalifah Ali bin Abi Thalib oleh Ibnu Muljam. Setelah Khalifah terbunuh, kaum muslimin di wilayah Irak mengangkat Al-Hasan, putra tertua Ali, sebagai khalifah yang sah. Sementara itu, Muawiyah sebagai gubernur provinsi Suriah juga menobatkan dirinya sebagai khalifah. Namun, karena Hasan ternyata lemah, sementara Muawiyah bin Abi Sufyan bertambah kuat, maka Hasan bin Ali menyerahkan pemerintahnya kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah sendiri berdiri dinasti Umayyah adalah putra Abu Sufyan, seorang pemuka Quraisy yang menjadi musuh Nabi Muhammad SAW. Muawiyah dan keluarga keturunan Bani Umayyah memeluk Islam pada saat terjadi penaklukan kota Mekah. Nabi pernah mengangkat sebagai sekretaris pribadi dan Nabi berkenan menikahi saudaranya yang perempuan yang bernama Ummi Habibah. Karir politik Muawiyah mulai meningkat pada masa pemerintahan Umar bin Khattab. Setelah kematian Yazid ibnu Abi Sufyan pada peperangan Yarmuk, Muawiyah diangkat menjadi kepala di sebuah kota Syria. Karena keberhasilan kepemimpinannya, tidak lama kemudian dia diangkat menjadi gubernur Syria oleh Khalifah Umar. Muawiyah selama menjabat sebagai gubernur Syria giat melancarkan perluasan wilayah kekuasaan Islam sampai perbatasan wilayah kekuatan Bizantin. Pada masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib, Muawiyah terlibat konflik dengan Khalifah Ali untuk mempertahankan kedudukannya sebagai gubernur Syria. Sejak saat itu, Muawiyah mulai berambisi untuk menjadi khalifah dengan mendirikan dinasti Umayyah. Fase-fase pemerintahan Bani Umayyah. Fase yang pertama adalah fase berdiri atau fase pembentukan dan pembinaan. Bani Umayyah I berdiri tahun 40 Hijriah atau 622 Masehi sampai pemerintahan Khalifah ke-6 ketika Islam masuk Andalusia atau sekarang yaitu Eropa, yang dibawa oleh Tariq bin Ziyad tahun 711 Masehi. Dalam pembinaan masa ini menggunakan pendekatan Arabisasi atau bercirikan Arab. Contohnya, ukiran dinding masjid dan istana yang dihiasi tulisan kaligrafi, lagu warisan Arab yang dikombinasikan menjadi lagu qasidah. Fase yang selanjutnya atau fase yang kedua yaitu fase kemajuan dinasti Bani Umayyah. Pada masa Bani Umayyah berkuasa, harus diakui banyak sekali keberhasilan yang dicapai. Jika dapat diklasifikasikan, maka yang paling utama dapat dilihat dari dua aspek, yaitu yang pertama, wilayah kekuasaan dan perpolitikan, dan yang kedua, perkembangan keilmuan. Yang pertama, ekspansi atau perluasan wilayah atau daerah kekuasaan secara besar-besaran. Yang kedua, Muawiyah banyak berjasa dalam pembangunan di berbagai bidang. Yang ketiga, mendirikan dinas pos dan tempat-tempat tertentu dengan menyediakan kuda yang lengkap dengan peralatannya di sepanjang jalan. Yang keempat,
Dia juga berusaha menertibkan angkatan bersenjata dan mencetak mata uang. Yang kelima, Abdul al-Malik mengubah mata uang Bizantium dan Persia yang dipakai di daerah-daerah yang dikuasai Islam. Yang keenam, Khalifah Abdul al-Malik juga berhasil melakukan pembenahan administrasi pemerintahan dan memberlakukan bahasa Arab sebagai bahasa resmi administrasi pemerintahan Islam. Yang ketujuh, Al-Walid Ibnu Abdul al-Malik membangun jalan raya yang menghubungkan suatu daerah dengan daerah lainnya seperti pabrik-pabrik, gedung-gedung pemerintahan, dan masjid-masjid yang megah. Yang kedelapan, pada aspek politik, Bani Umayyah menyusun tata pemerintahan yang sama sekali baru untuk memenuhi tuntutan perkembangan wilayah dan administrasi negara yang lebih teratur. Selain itu, mengangkat penasihat sebagai pendamping Khalifah Bani Umayyah dibantu beberapa sekretaris, yaitu Khatib Ar-Rasail, sekretaris yang bertugas menyelenggarakan administrasi dan surat menyurat dengan para pembesar setempat; Khatib Al-Kharaj, sekretaris yang bertugas menyelenggarakan penerimaan dan pengeluaran negara; Khatib Al-Jundi, sekretaris yang bertugas menyelenggarakan segala hal yang berkaitan dengan ketentaraan; Khatib Asy-Syurtah, sekretaris yang bertugas sebagai pemeliharaan keamanan dan ketertiban umum; Khatib Al-Qudat, sekretaris yang menyelenggarakan tertib hukum melalui badan-badan peradilan dan hukum setempat. Perkembangan keilmuan. Ada beberapa ilmu yang berkembang pesat seperti pengembangan bahasa Arab, ilmu qiraat, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu nahwu, ilmu geografi dan tarikh, usaha penterjemahan, dan yang ke-10, seni dan budaya. Pada masa Bani Umayyah ini berkembang seni arsitektur terutama setelah ditaklukkan Spanyol oleh Tariq bin Ziyad. Bukti perkembangan arsitektur pada masa ini nampak seperti pada kubah batu Masjidil Al-Aqsa yang dikenal dengan Dome or the Dome. Bangunan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi yang disempurnakan bangunannya pada masa Umar bin Abdul Aziz, menara-menara yang didirikan oleh Al-Walid di Suriah dan Hijaz, bangunan gereja yang diperbaiki dan diubah fungsinya oleh Al-Walid menjadi masjid, serta istana-istana kecil dan rumah-rumah peristirahatan pada khalifah dan anak-anaknya. Yang ketiga, fase kehancuran dinasti Bani Umayyah. Ada beberapa faktor yang dominan dalam fase kehancuran atau kemunduran dinasti Bani Umayyah. Yang pertama, munculnya kelompok-kelompok yang merasa tidak puas terhadap pemerintahan Bani Umayyah, seperti kelompok Khawarij, Syiah, dan kelompok Muslim non-Arab atau Mawali. Yang kedua, tidak adanya ketentuan yang jelas dan tegas tentang sistem pergantian khalifah. Yang ketiga, ketidakmampuan dari para penguasa Bani Umayyah untuk menggalang persatuan dan kesatuan dari pertentangan yang semakin lama semakin meruncing. Yang keempat, sikap hidup yang bermewah-mewahan dalam lingkungan keluarga khalifah. Yang kelima, terbunuhnya Khalifah Marwan bin Muhammad oleh tentara Abbasiyah di Kampung Busir, daerah Bani Suwaif, sebagai akhir dari dinasti Bani Umayyah di Damaskus. Yang berikutnya yaitu Ibrah. Perkembangan peradaban dan kebudayaan Islam pada masa dinasti Umayyah membuktikan bahwa keamanan dan stabilitas politik menjadi modal dasar bagi upaya memperluas daerah kekuasaan. Dengan keadaan yang mapan di dalam negeri, maka berbagai pembangunan dapat dilaksanakan dalam rangka kesejahteraan rakyat. Sejarah mencatat bahwa dinasti Umayyah mampu membawa peradaban dan kebudayaan Islam diakui oleh masyarakat dunia. Peradaban dan kebudayaan yang tinggi ini dapat mengantarkan pada kemajuan ilmu pengetahuan pada masanya. Dari uraian tersebut dapat diambil pelajaran bahwa kaum muslimin harus berupaya dengan sungguh-sungguh untuk senantiasa memajukan ilmu pengetahuan dan diyakini akan dapat mengulang kejayaan Islam yang telah lama tenggelam. Baik, itu tadi materi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.